Salam sejahtera seluruh sidang jemaat GPDI Sosyanin dimanapun berada. Kita patut bersyukur di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari belakangan ini. Tetapi kembali kita diberi kesempatan untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjawab seluruh pergumulan hidup kita. Untuk itu sebelum kita akan melihat lebih jauh lagi firman itu menjadi rema dalam hidup kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami untuk kembali diperkaya dengan kebenaran firman-Mu, firman yang akan membawa kami kepada pengertian, kepada pemahaman, untuk kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Berkaryalah di dalam setiap hati kami, dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama melihat dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita meresponi berbagai hal yang sedang kita alami dalam hidup kita. Hari-hari ini tentunya segenap waktu, energi, dan juga fokus hidup kita seolah-olah habis tersedot oleh berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi. Kita semua sedang sama-sama menghadapi satu kesulitan yang sama yang hampir dialami oleh berbagai manusia yang ada di penjuru bumi ini. Dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi hari-hari terakhir ini, bagaimana kita meresponi persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari belakangan ini. Untuk kita boleh sama-sama belajar bagaimana kita meresponi akan persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Mari sama-sama kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang telah kita baca tentunya bukan merupakan ayat yang asing bagi setiap kita semua. Berapa kali kita sudah mendengar ayat ini menghampiri kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti tidak pernah ada hal yang sia-sia ketika firman itu kita dengar kembali. Dan berkaitan dengan apa yang sedang kita alami hari-hari terakhir ini, kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama melihat, menerapkan sebuah prinsip bagaimana kita meresponi badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan melihat lebih jauh lagi, ada satu hal yang menggelitik dari ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Sebelum Yesus melakukan sebuah tindakan untuk menyatakan pertolongannya, Yesus mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Dengan suara yang tegas dan dengan kewibawaan Yesus, Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini adalah teguran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid
ketika murid-murid itu berteriak minta tolong. Hari-hari ini mungkin kita melakukan hal yang sama seperti murid-murid. Tuhan, mengapa Engkau izinkan kesulitan-kesulitan itu harus kami alami? Kenapa Tuhan izinkan kami terkungkung dalam situasi yang harus kami alami hari-hari ini? Kita melakukan aktivitas yang selama ini berjalan dengan normal menjadi tidak normal. Anak-anak sekolah diharuskan belajar di rumah mereka masing-masing. Para pekerja diharuskan juga bekerja dari masing-masing, dari rumah masing-masing. Bagaimana kita meresponi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini? Apa yang kita alami saat-saat ini tidak hanya membuat kita kesulitan dalam satu hal, tetapi ada banyak aspek lain yang timbul, kesulitan-kesulitan lain yang timbul oleh karena kondisi-kondisi yang Tuhan sedang izinkan terjadi hari-hari terakhir ini. Koreksi dan teguran atas ketidakpercayaan murid-murid Yesus. Ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Adakah di antara kita juga hari-hari ini mengalami hal seperti ini? Tetapi mari kita akan melihat sebuah prinsip yang Yesus ajarkan buat setiap kita semua dalam kita menghadapi badai hidup yang kita alami. Prinsip pertama yang akan kita lihat adalah ketenangan diri dan kemampuan menjaga hati kita agar kita tetap percaya. Seperti tadi Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Tenangkan diri, jaga hati agar kita tetap percaya. Agar kita tetap percaya Yesus bekerja dalam hidup kita. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bertobat, tinggal diam, maka kita akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Ini satu prinsip mendasar yang harus kita miliki dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, merespon berbagai tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita. Tenangkan diri, jaga hati, supaya kita tetap percaya. Dengan percaya, itulah kekuatan yang kita miliki untuk kita mampu menjalani hidup kita ini. Prinsip yang kedua yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, yaitu tetap berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107. Mazmur pasal 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ketika kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, kekuatan Allah itu akan memampukan kita melewati kesulitan hidup kita. Sebab apa? Tuhan akan membuat badai itu diam dan gelombang-gelombang menjadi tenang. Ini prinsip dasar yang harus kita miliki di dalam kita meresponi badai hidup yang hari-hari terakhir ini sedang kita alami bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
seberapa jauh kita menaruh kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Seberapa jauh kita menjaga hati kita supaya kita tetap mampu tenang, kita mampu menjaga hati kita, sehingga kita tetap percaya kuasa Tuhan itu sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Kegelisahan kita tidak menolong kita, kekhawatiran kita tidak akan pernah menolong kita. Upaya-upaya yang kita lakukan tidak pernah akan menolong kita, selain kita tinggal tenang, menjaga hati kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Maka Dia, Yesus, akan membuat badai itu diam dan gelombang-gelombang itu menjadi tenang. Nantikan pertolongan Tuhan, nantikan kekuatan Allah bekerja, dan kita akan melihat pertolongan Allah sungguh nyata, mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan ini, membawa kita sebagai pemenang-pemenang iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa jauh hari-hari ini kita meresponi hidup kita? Kuncinya dua: tenang, menjaga hati, dan berseru kepada Tuhan. Maka di situ kita akan melihat pertolongan Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Kita responi kebenaran firman Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, mampukan kami untuk kami tetap menjaga hati kami. Mampukan kami untuk kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap mampu menjaga hati kami, sehingga kami tetap terus percaya bahwa pada waktu-Mu Tuhan, Engkau akan membuat badai itu menjadi diam. Gelombang-gelombang kehidupan yang hari-hari terakhir kami alami ini menjadi tenang. Tenangkan hati kami, agar kami mampu melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tenangkan pikiran kami, agar kami mampu meresponi akan setiap suara Tuhan yang datang menghampiri kami. Ini seru doa kami, dan kami akan tetap dalam ketenangan kami, dalam kepercayaan kami menantikan pertolongan Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu itu akan datang dengan sempurna. Ini doa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami responi firman-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.